Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan dari part sebelumnya. Ya untung saja suara gue ini udah kembali karena tadi pagi sempet parau banget dan gue juga udah ngapelin dokter gitu ya. Gitu aja kok masih diprotes lur. Ya, di part sebelumnya akhirnya pertandingan antara murid nomor 1 di Shisho dan Beisho resmi dimulai. Ouyang Changqing benar-benar serius dan mengeluarkan salah satu teknik yang ia pelajari dari pedang suci. Sedangkan di akhir video Yelin juga masih terlihat begitu santai, seolah masih ada kartu as yang dia simpan. Nah, part kali ini adalah final fight. Dan di part kali ini juga kita akan melihat kesantuyan dari Babang Sofan. So let's check this out. Dan inilah part 203. Part kali ini Ane ambil dari bab 1022 sampai dengan 1028. Ouyang Changqing merasa di atas angin dan tertawa dengan penuh percaya diri. Apa sekarang kau sudah melihat kekuatan dari tuan muda ini? Sesungguhnya sudah terlambat bagimu untuk mengakui kekalahan sekarang. Tapi karena kau adalah bagian dari aliansi 4 wilayah, aku akan memberimu satu kesempatan lagi untuk mengakui kekalahanmu. Aku tidak akan melukaimu dan merusak persahabatan di antara wilayah kita. Jadi segeralah menyerah. Ouyang Changqing tampak mengangkat tangannya dan mengendalikan pedang Qi di atas kepalanya. Aura itu sungguh mendominasi, bahkan membuat para murid dari sekte Haiming berseru dengan penuh semangat. Hanya Murongzue yang kini terlihat menghela nafas. Dia berpikir bahwa Ouyang Changqing benar-benar orang yang bodoh, yang tidak memikirkan konsekuensi apapun. Dia hanya ingin menang dan mendapatkan pujian. Tapi saat ini Yelin masih tetap tenang dan menatap Ouyang Changqing dengan tatapan dingin. Dan dengan suara mencibir dia berkata, "Mari kita segera akhiri ini, walaupun terlalu dini untukmu dalam mengambil kesimpulan." Kau masih ingin bertarung melawan pedangku ini? Aku tidak hanya akan melawannya, tapi hari ini akan kuhancurkan apa yang menjadi kebanggaanmu itu, kata Yelin yang disusul dengan momentum kuat dari dalam tubuhnya. Api emas segera membara, semakin besar dan semakin kuat. Teknik ini kudapatkan setelah aku mencapai ranah Soul Fusion. Teknik yang seharusnya menjadi rahasia dan ingin kugunakan saat bertemu dengan kakak sulungku. Tapi karena hari ini kau sudah memaksaku untuk menggunakannya, jadi aku mengizinkanmu untuk menjadi yang pertama mencicipi kekuatanku yang sesungguhnya. Teknik pembakar langit, True Body Yanlong. Auma naga segera memenuhi langit dan sinar keemasan memancar keluar dari tubuhnya. Kekuatan seperti gunung meletus terus keluar dan meledak-ledak. Itu membuat langit seperti bergetar. Lalu setelah itu suhu di sekitar juga dengan cepat berubah. Para penonton pun langsung kegerahan. Tapi yang paling menarik, tubuh Yelin seperti ditumbuhi sisik emas yang perlahan menutup semua tubuhnya. Gigi taringnya pun membesar dan Yelin berubah menjadi sosok binatang buas, yang tidak lain adalah naga. Melihat ini, semua orang yang hadir benar-benar tercengang. Mereka mulai bertanya-tanya apakah jiwa Yelin itu adalah jiwa naga teratas, jiwa naga surgawi. Jika itu memang benar, maka bukan tidak mungkin Yelin akan mampu menghadapi Ouyang Changqing. Tapi melihat semua itu, Ouyang Changqing masih tampak tersenyum. Bahkan jika jiwamu adalah jiwa naga surgawi, tapi pedangku ini berasal dari pedang suci. Bahkan itu mampu memotong wujud jiwamu. Apa kau pikir ini adalah jiwa naga surgawi? Sayang sekali Tuan Muda Ouyang, sepertinya kamu kurang memahami sosokku ini, kata Yelin sambil meraung.
Dan di saat itu aura emas segera keluar dari tubuh Yelin dan menyebar ke sekitar. Kekuatannya benar-benar membuat para penonton gemetar ketakutan. Kekuatan dari Yelin memang sesuatu yang tidak biasa. Itu sungguh terasa mengerikan. Ouyang Changqing tak hentinya terkejut. Wajahnya kini menjadi pucat karena merasakan ketakutan dari dalam hatinya. Kini dia sendiri bahkan dikuasai oleh keraguan. Bukankah itu terlihat menyedihkan? Di sisi lain, para tetua dari Sekte Haiming sangat terkejut. Bahkan, Black Supreme yang adalah guru dari Yelin pun tidak pernah tahu akan kekuatan Yelin yang ini. Dia juga terlihat terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Tapi yang lebih penting sekarang, di hadapan dua kekuatan itu, tempat ini akan menjadi sangat berbahaya. Jika pertandingan ini tidak segera dihentikan, maka itu jelas akan memakan banyak korban. Para tetua dan Black Supreme pun terlihat sudah siap untuk melompat dan menghentikan pertarungan dari kedua orang ini. Namun, sebelum mereka mulai bergerak, api emas dengan cepat menyebar dan seolah membentuk sebuah tornado. Yelin kali ini sungguh membuat gerakan yang besar. Tubuhnya bukan lagi setengah manusia dan setengah naga. Kali ini tubuhnya benar-benar berubah menjadi naga asli dengan panjang sekitar 100 meter. Seluruh tubuhnya pun ditutupi oleh api emas yang membara. Auma naga terus memenuhi seluruh arena itu. Sungguh sosok Yelin kali ini begitu mendominasi. Sosok Yelin ini adalah bentuk miniatur dari Long Zhu, di mana kekuatannya jelas berasal dari kekuatan surgawi. Jadi jika dia harus melawan pedang milik Ouyang Changqing, dia sama sekali tidak keberatan. Lagi pula saat ini Ouyang Changqing hanya bisa meminjam kekuatan di antara surga dan bumi. Jelas bahwa mereka ada di dimensi yang berbeda. Ouyang Changqing masih mengendalikan pedang di atas kepalanya. Tapi kini dia bahkan tidak bisa bergerak. Sialan, ini bukan sosok naga dari ranah Soul Fusion biasa. Ini adalah sosok naga yang sesungguhnya. Bagaimana bisa anak ini sekuat ini? Sayangnya hanya Yelin dan Sofan yang tahu sosok apa itu yang sebenarnya. Sedangkan orang lain atau bahkan para murid dan guru dari Akademi Shuanglong pun tidak pernah tahu akan sosok ini sebelumnya. Sekarang kedua sisi memiliki kekuatan yang hampir sepadan untuk bertarung. Dan jika dibandingkan dengan final battle Sofan dan Yelin, setidaknya ini bisa setara atau bahkan lebih tinggi. Melihat ini, Wu Qingqiu dan Yan Mo saling bertukar pandang dan mengangguk bersama. Mereka punya harapan besar untuk mengembalikan kesadaran cucu melalui pertandingan ini. Lalu, setelah itu, mereka menoleh ke samping dan melihat kondisi cucu. Di sisi lain, King Yan buru-buru meraih tangan Murong Zui dan wajahnya tampak terkejut. "Kak Zui, ini sungguh layak untuk dilihat." "Kamu benar. Sulit dipercaya bahwa murid pertama di Shisou benar-benar mampu seimbang melawan Ouyang Changqing. Jika kekuatannya sebesar ini, setidaknya anak itu setara dengan 4 pangeran teratas di keluarga Bailey. Walaupun tingkatannya belum bisa mencapai Bailey Sedum." Murong Zui terdiam sejenak. Lalu dia menghela nafas panjang dan berkata lagi, "Meski aku tidak tahu siapa yang akan memenangkan pertandingan ini sampai dengan pertarungan berakhir, tapi yang jelas kedua orang ini adalah harapan besar bagi masa depan kita." Boom! Arena bergetar saat tubuh naga Yelin mendarat di arena. Yelin benar-benar mendominasi. Tapi tatapannya kini hanya tertuju pada Sofan, seolah dia ingin mendapatkan pengakuan dari Sofan. Tapi wajahnya terlihat sedikit kecewa, karena saat ini Sofan hanya mendengarkan cerita dari Suirohua sambil menjaga cucu supaya tetap merasa nyaman dan bisa tertidur dengan pulas. Sofan sama sekali tidak memperhatikan apa yang terjadi di arena. Menyadari itu, Yelin hanya bisa menghela nafas.
Dia kembali menatap Ouyang Changqing dan berniat melampiaskan kekesalannya. Lalu, dengan cakar naganya, dia menghantam arena dan segera seperempat arena hancur seketika. Itu adalah kekuatan, daya penghancur yang sangat luar biasa. Bahkan itu sampai membuat para penonton merasa tidak nyaman dan ketakutan. Seluruh tempat itu kini menjadi hening dan tidak ada satupun yang berani mengeluarkan suara. Di sisi lain terlihat keringat dingin mengalir di dahi Ouyang Changqing. Dia tidak tahu trik apa yang digunakan oleh Yelin. Tapi ini membuat dirinya seperti badut yang melompat ke dalam kobaran api. Sebelumnya dia menyiapkan panggung ini untuk membuat semua orang tahu kalau dialah yang terkuat. Tapi jika seperti ini, dia benar-benar bisa kehilangan wajahnya. Ouyang Changqing menggertakkan giginya dan tampak sangat marah. Kini dia tidak punya lagi pilihan lain selain terus maju dan menantang naga ini. Lalu, sambil membentuk segel di tangannya, dia berteriak, "Entah kau adalah naga asli atau palsu, pada akhirnya aku akan membunuhmu." Begitu selesai mengatakan ini, Ouyang Changqing melompat dan melepaskan serangan ke tubuh naga Yelin. Pedang es besar bergerak dengan kecepatan tinggi ke arah Yelin. Aura dingin dan panas akhirnya berbenturan dan membuat sensasi yang tidak nyaman. Meski Yelin cukup percaya diri dengan kemampuannya, tapi instingnya sendiri mengatakan kalau serangan ini tidak boleh diabaikan begitu saja. Karena itu, Yelin pun mengangkat cakar naganya dan melawan balik. Yelin segera mencengkram pedang besar itu dan ledakan keras pun segera terjadi. Pedang es itu pun mencoba untuk memotong cakar naga Yelin. Namun, Yelin terus mencengkramnya dengan kuat. Pedang es yang semula dingin pun perlahan mulai terlihat mencair. Dan cakar naga yang semula terlihat sangat panas, kini mulai menghitam karena menjadi lebih dingin. Keduanya terus beradu, tidak ada yang mau menyerah. Lalu cahaya yang menyilaukan terus terpancar keluar. Itu membuat banyak orang pun merasa gugup. "Jika kau ingin menang dariku, mungkin kau harus mencobanya di kehidupan keduamu," kata Ouyang Changqing dengan penuh kesombongan. Padahal sebenarnya di sini dia adalah orang yang paling merasa khawatir. Bagaimana tidak, bahwa ini adalah kali pertama dia mengendalikan kekuatan surga dan bumi. Dan dalam prosesnya, ini membutuhkan energi Yuan yang sangat besar. Dengan basic kultivasinya yang sebenarnya masih berada di ranah Soul Fusion, itu membuatnya tidak memiliki banyak waktu. Karena itu, Ouyang Changqing segera membentuk segel baru dan melepaskan serangan ke arah Yelin. Pedang es yang semula sudah mulai berkurang kekuatannya, kini seolah kembali menunjukkan ketajamannya. Ouyang Changqing tersenyum, dan akhirnya dia berpikir kalau ini akan segera selesai. Tapi para tetua dari bangku penonton sepertinya punya pandangan yang berbeda, dan mereka semakin serius dan berseru, "Anak ini benar-benar sudah gila. Tidak hanya menggunakan teknik ini saat kultivasinya masih di ranah Soul Fusion, dia juga menggunakannya 2 kali. Apa dia ini benar-benar ingin membuka jalan menuju neraka?" "Sial, semoga itu tidak terjadi," kata tetua lain yang juga tampak khawatir. Para penonton kini menjadi sangat bersemangat, apalagi setelah melihat Ouyang Changqing berada di atas angin. Tapi sebelum mereka kembali bersorak, ledakan besar kembali terjadi dan ekor naga Yelin menyapu pedang es itu dengan kekuatan api emas yang mengerikan. Pedang es pun bergetar dan Ouyang Changqing terkena dampaknya. Dia dipaksa mundur dan terengah-engah, wajahnya pun menjadi suram. Yelin melihat Ouyang Changqing dengan penuh penghinaan. "Bocah bau, apa kau pikir kau menjadi lebih kuat setelah meminjam kekuatan antara langit dan bumi? Sungguh itu adalah tindakan yang bodoh. Itu bukanlah kekuatan aslimu, dan selalu akan ada konsekuensi yang harus kau tanggung."
Setelah mengatakan itu, Yelin kembali mengibaskan ekor naganya dan menghantam pedang es yang kini sudah bergetar tak terkendali. Merasakan tekanan itu, wajah Ouyang Changqing menjadi semakin suram dari waktu ke waktu. Ouyang Changqing menggertakkan gigi dan dia menggigit bibirnya. Dia tidak mau menyerah sama sekali, lalu segera membentuk segel di tangannya. Sekarang aku akan membiarkanmu melihat kemampuan asli dari gaya pedang suci penyegel surga. Segera setelah itu pedang es besar itu pun mulai bersinar dengan terang dan kemudian pecah menjadi kabut dan bergerak dengan cepat ke arah Yelin. Yelin mengerutkan keningnya ketika melihat ini dan dia mencoba untuk menghindarinya. Tapi karena tubuhnya yang besar dan kecepatan kabut itu yang lebih cepat darinya, pada akhirnya dia pun terkurung oleh kabut ini. Kini tubuh Yelin yang sebelumnya diselimuti oleh api emas perlahan mulai padam saat bertemu dengan kabut itu. Lalu tubuhnya perlahan mulai membeku. Pupil mata Yelin mengecil dan dia berseru, "Sial, apa ini? Aku tidak bisa bergerak." Lihat, sekarang kau merasakan kekuatan yang sebenarnya dari gaya pedang suci penyegel surga. Sudah terlambat bagimu untuk melarikan diri sekarang. Dengan ini, tidak peduli sekuat apapun kau tidak akan bisa bergerak sama sekali. Ini adalah kekalahanmu, bocah dari Shizhou, teriak Ouyang Changqing dengan penuh kegembiraan. Wajah Yelin pun menjadi muram dan dia terus berusaha melepaskan diri. Tapi di sisi yang lain, para tetua yang menonton tampak dipenuhi dengan ketakutan. Ini adalah teknik lain dari pedang suci penyegel surga. Bagaimana bisa Ouyang memberanikan diri untuk menggunakan kedua teknik ini bersamaan? Bajingan ini, dia benar-benar berniat untuk membuat kekacauan, teriak tetua yang lain. Black Supreme mengerutkan keningnya dan kemudian berkata, "Ada apa? Mungkinkah teknik ini lebih berbahaya daripada yang sebelumnya?" Para tetua pun tampak serius dan berkata, "Ini benar-benar berbahaya. Kelalaian dalam penggunaan teknik pedang penyegel surga dapat menyebabkan distorsi energi. Jika dia hanya menggunakan satu teknik, mungkin kita masih bisa menghentikannya. Tapi jika dia menggunakan teknik kedua itu bersamaan, maka itu tidak akan bisa dihentikan. Jika anak ini kehilangan kendalinya, kekuatan antara surga dan bumi akan mengamuk, dan peristiwa kelam 2000 tahun yang lalu benar-benar akan terulang kembali. Sial, padahal waktu itu saja kita harus menggunakan pedang suci penyegel surga untuk menghentikan kekacauan yang terjadi. Dan yang paling parah saat itu, ada banyak sekali korban jiwa. Aku tidak menyangka bahwa Ouyang Changqing akan benar-benar melupakan larangan ini. Hasratnya untuk menang terlalu besar, sampai-sampai dia tidak memperhatikan keadaan sekitar. Sial, jika memang segawat itu, kenapa kalian masih ada di sini? Kenapa kalian tidak segera bertindak?" bentak Black Supreme. "Apapun yang terjadi, kita harus menghentikan situasi ini," teriak tetua yang lain. Kini sang naga di tengah arena tampak meraung kesakitan. Dia kini dikelilingi oleh kabut es yang terus membekukan tubuhnya. Meski itu terlihat tidak menyakitkan, tapi bagi Yelin yang basic kultivasinya adalah api emas, itu sangat bertentangan dengan es. Jadi itu memberikan dampak yang besar padanya. Bahkan di sudut mulut naga itu kini sudah terlihat darah yang mengalir. Melihat ini Ouyang Changqing tersenyum dingin. "Kau benar-benar keras kepala, anak muda. Bahkan setelah merasakan kekuatan ini, kau masih juga tidak mau menyerah. Apa kau masih ingin melawanku? Jika itu kemauanmu, maka terimalah ini." Ouyang Changqing membentuk segel sekali lagi di tangannya, dan segera para tetua berteriak, "Changqing, hentikan kebodohanmu." Tapi Ouyang Changqing kini tenggelam dalam dunianya sendiri. Dia tidak mendengarkan suara dari para tetua. Lalu kembali pedang es terbentuk dan menyerang Yelin.
Sudah terlambat. Kini kekuatan itu terus menekan Yelin. Sedangkan Yelin tidak mau menyerah sama sekali. Dia masih terus menggunakan api emas miliknya dari dalam dan mencoba untuk membuka segel itu. Akhirnya kedua kekuatan itu pun terus bertentangan satu sama lain. Suasana menjadi semakin kacau. Melihat ini, Ouyang Changqing semakin tertawa. Aku baru tahu ternyata kedua teknik ini bisa digunakan secara bersamaan. Selain itu kekuatannya terus meningkat dari waktu ke waktu. Kali ini aku akan memenangkan pertandingan ini, dan kau akan mati bocah bau. Changqing, kau sudah gila. Apa kau lupa akan larangan sekte? Apa kau sendiri yang ingin melenyapkan sektemu ini? Teriak seorang tetua dari samping. Bajingan! Tetua itu terus kemudian berbalik dan berseru pada tetua yang lain. Cepat panggil Ouyang Lingtian. Hanya dia yang bisa menghentikan ini. Minta dia segera membawa pedang suci. Tetua itu pun tampak panik. Mendengar itu, Ouyang Changqing akhirnya tersadar. Lalu kemudian dia menoleh samping dan berkata, "Tetua, ada apa? Kenapa kalian terlalu dramatis? Bukankah ini adalah pencapaian yang luar biasa dan belum pernah terjadi di dalam sekte kita? Aku adalah orang pertama yang berhasil menggabungkan dua teknik ini secara bersamaan." "Kentut bau, bagaimana bisa kau melupakan hal terpenting di dalam cerita itu?" teriak para tetua. Namun di saat itu kembali naga Yelin mengaum dengan suara yang menggelegar. Tubuh naganya kini memang sudah membeku sepenuhnya. Bahkan penampakannya terlihat seperti naga es. Ada perubahan yang tidak normal dari wujud Yelin kali ini. Lalu sang naga es kembali meraung. Dia kemudian menyemburkan nafas dingin ke arah sekitar. Para penonton yang masih belum beranjak dari tempatnya tidak sempat bereaksi. Mereka semua langsung dibekukan sampai ke jiwa mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang masih bisa bernafas setelah terkena serangan ini. Sial, ini sudah berakhir. Kini sekte Haiming akan menjadi sejarah, kata tetua itu dengan wajah suram. Melihat ini, Ouyang Changqing benar-benar terkejut dan berteriak dengan marah. "Hei bocah Siso, apa yang kau lakukan? Apa kau sudah gila? Kenapa kau menyerang para penonton?" "Changqing, kaulah yang sudah gila," teriak tetua yang segera memarahinya. "Apa kau tidak tahu seberapa banyak masalah yang telah kau sebabkan hari ini? Menggunakan dua teknik bersamaan dan membuat kestabilan dunia terganggu. Sekarang energi itu terkonsentrasi pada tubuh bocah dari Siso itu. Dia bahkan tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Apa kau tahu bahwa semua itu adalah salahmu?" Wajah Ouyang Changqing menjadi suram. Dia hanya bisa melihat naga es yang kini mengamuk. Lalu dia berkata, "Jadi sekarang kesadaran anak itu telah ditelan? Apa kau bodoh sampai kau masih berani bertanya padaku akan hal itu?" "Itu sudah sangat jelas," bentak tetua itu. Sekarang energi surga dan bumi mengamuk di dalam tubuh anak itu. Tidak satupun dari kita yang bisa menghentikannya. Hanya ayahmu dan pedang sucinya yang bisa menghentikan kekacauan ini. Tapi selagi dia datang kemari, entah berapa banyak nyawa yang harus menjadi tumbal di sini. Apa kau sadar betapa bodohnya dirimu itu, Changqing?" Mendengar itu, bibir Ouyang Changqing bergetar dan wajahnya pun menjadi pahit seketika. Sungguh dia tidak menyangka bahwa dia akan mengakibatkan masalah yang begitu besar hari ini. Sang naga es terus mengaum dan mengayunkan tubuhnya. Setiap dia menyemburkan nafasnya, dia segera membekukan kerumunan yang ada di sekitarnya. Dalam sekejap tempat itu seolah dipenuhi oleh ratusan patung es. Di sisi lain, Wu Qingqiu tampak terkejut dan segera berseru, "Adik kecil, ada apa denganmu? Cepat hentikan tindakanmu itu."
naga es itu segera menoleh dan membuka mulutnya. Segera semburan nafas naga meluncur ke arah Wu Qingqiu. Melihat ini mata Wu Qingqiu memadat. Dia bisa merasakan bahwa jika dia sampai terkena serangan ini, maka itu akan menjadi kematiannya. Karenanya dia buru-buru menghindar dan melarikan diri. Tuan, sepertinya situasi menjadi tidak terkendali. Ayo cepat, kita harus pergi dan membawa Qing Chen, kata Suirohua yang tampak ketakutan. Lalu dia mengulurkan tangannya untuk meraih pergelangan tangan Qing Chen. Tapi Zovan mengulurkan tangannya dan menghalangi Suirohua. Nona, tenanglah, jangan ganggu dia. Sekarang dia sedang beristirahat, jadi biarkan dia terlelap sedikit lebih lama. Lagi pula ceritamu juga masih belum selesai. Jika Nona tidak keberatan, bisakah kamu melanjutkan ceritanya? Suirohua mengerutkan keningnya dan tidak habis pikir. Bagaimana mungkin dia bisa dengan santai bercerita di tengah kekacauan seperti ini? Lagi pula, keselamatan Qing Chen itu adalah hal yang paling utama. Di saat itu, seorang penjaga langsung datang ke sisi Suirohua dan berkata, Nona, karena tuanku sudah mengatakan itu, maka kamu bisa duduk dengan tenang sekarang. Percayalah padaku, selama Anda ada di dekat tuan kami, nyawa Anda pun akan aman. Suirohua menatap pria itu dan kemudian memalingkan wajahnya ke arah naga es yang sedang mengamuk. Dia tampak dipenuhi keraguan, tapi akhirnya dia hanya bisa menyerah dan kembali duduk. Melihat itu, Zovan tersenyum lalu kembali menoleh ke arah Qing Chen yang ada di sampingnya. Dia bersyukur bahwa Qing Chen masih bisa tertidur dengan pulas. Kembali ke tengah arena, Black Supreme kini sudah melompat dan berusaha menghentikan murid kesayangannya itu. Tapi pukulan Black Supreme seolah terenghalang dan tangannya segera berubah menjadi beku. Sial, bagaimana bisa dia menjadi sekuat ini? Black Supreme, tolong jangan bertindak gegabah. Bahkan jika itu adalah Anda, tapi tanpa pedang suci penyegel surga, tidak ada yang bisa Anda lakukan sekarang, teriak seorang tetua yang segera menghampirinya. Lalu dia mulai menjelaskan, anak ini telah ditelan oleh seni pedang penyegel surga. Dia bisa menyerap segala energi yang diarahkan kepadanya. Kekuatannya sungguh tidak bisa diakal sehat. Jika Anda mencoba menyerangnya, itu hanya akan menyakiti diri Anda sendiri. Kita hanya bisa melindungi para murid dan meminimalisir korban sampai Ouyang Lingtian datang. Mendengar itu, mata Black Supreme mengecil dan dia terus terkejut. Apa benar-benar tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan sekarang? Tetua itu menggelengkan kepalanya dengan wajah masam. Sayangnya tidak. Anda harus bisa melihat di belakang naga es itu. Kini terdapat celah hitam yang merupakan pembatas surga dan bumi. Selama celah itu ada, maka naga es itu akan menjadi mesin penggerak abadi yang akan menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya. Black Supreme menggertakkan giginya. Jika terus seperti ini, maka murid kesayangannya akan benar-benar mati. Jika itu terjadi, maka dia akan memiliki penyesalan ganda, karena dia tidak bisa menjaga kedua jenius terbaik di wilayahnya. Di sisi lain, Ouyang Changqing kini tampak sangat terpuruk, apalagi melihat dampak yang ditimbulkan dari tindakannya ini. Jika ayahnya sampai melihat ini, mungkin dia akan benar-benar mendapatkan hukuman yang berat. Lalu di saat itu sebuah teriakan masuk ke telinganya. Ouyang Changqing, kau sudah gila. Semua ini adalah salahmu karena kau terlalu gegabah. Begitu banyak orang yang menjadi korban karena tindakanmu sekarang. Orang yang datang itu tidak lain adalah Murong Sue yang kini tampak sangat marah. Selain itu, dia juga bersama dengan Qing Yan. Ya, ini kurang lebih adalah akhir dari kisah Ouyang dan Murong, karena Murong Sue adalah orang yang sangat mencintai nyawa orang.
Dan karena kecerobohannya, Ouyang Changqing benar-benar sudah tidak bisa memperbaiki wajahnya lagi di depan Murong Sue. Lalu di samping King Yan yang juga datang bersama dengan Murong Sue tampak lebih khawatir, karena dia punya feeling kalau Zhou Fan pasti akan datang ke tempat ini. Jadi dia harus segera mencari di mana keberadaannya. Dia langsung menyisir setiap bagian dari tribun penonton. Sampai di satu titik, mata King Yan membeku. Dia menemukan Zhou Fan yang kini tengah duduk, dan di sampingnya ada seorang wanita yang sedang bersandar di lengannya. Tapi sebelum dia ingin memastikan keadaan wanita itu, sang naga es kembali membuka mulutnya. Dia mengeluarkan nafas naga yang bisa membuka segalanya ke arah King Yan. "Awas!" teriak Murong Sue yang tampak khawatir. "Serahkan padaku." Sebuah suara yang berat segera memenuhi arena itu, dan sebilah pedang muncul. Segera nafas naga itu ditangkis dan menghilang tanpa jejak. "Ayah!" kata Ouyang Changqing yang langsung berteriak. Dan semua orang segera penuh dengan harapan saat melihat kedatangan dari Ouyang Lingtian. Kini di sana seorang pria paruh baya mengenakan jubah abu-abu berbulu berdiri dengan gagah dan elegan. Wajahnya terlihat tegas namun sangat khidmat. Lalu di tangannya juga pedang panjang terus memancarkan aura biru yang sangat mempesona. Melihat ini semua orang tampak bersorak karena yang mereka tunggu akhirnya datang juga. Black Supreme segera menyapanya. "Saudara Ling, saat ini di dalam wujud naga itu ada salah satu muridku. Jadi tolong jangan terlalu kasar dan tolong selamatkan dia." "Apa? Ada orang di dalamnya? Ini sama seperti 2000 tahun yang lalu. Sial, ini tidak akan mudah," kata Ouyang Lingtian menyadari kondisinya. Setelah itu sang naga kembali meraung dan dia melepaskan serangan ke arah Zhou Fan. Ouyang Lingtian berada dalam dilema ketika melihat hal ini. Jika dia melompat dan menyelamatkan Zhou Fan, itu mungkin akan melukai Yelin. Tapi jika dia membiarkannya, maka selain Zhou Fan, dia juga harus mengikhlaskan beberapa orang dari Sisou yang ada di sana. Selama dia tampak ragu-ragu, waktu terus berjalan dan sudah terlambat untuk bergerak. Kini serangan naga es itu jelas akan menghancurkan Zhou Fan dan rombongannya. Ouyang Lingtian hanya bisa menghela nafas. Dia harus mengikhlaskan beberapa orang ini demi nantinya menyelamatkan murid kesayangan Black Supreme. Ya, pada akhirnya itu adalah pilihan yang harus dia ambil. Karena jika sampai dia membunuh Yelin, maka hubungan antara kedua negara pasti akan retak. Ketika melihat ini, King Yan semakin khawatir. Dia menatap Ouyang Lingtian dan berseru, "Ada apa? Kenapa Anda masih juga belum bergerak?" "Ayah, bukankah kamu selalu membantu orang sebanyak mungkin? Kenapa hari ini kamu terlihat begitu aneh? Mengorbankan banyak nyawa untuk menyelamatkan nyawa satu orang?" teriak Ouyang Changqing. Murong Sue bisa memahami semua itu dan dia hanya bisa menghela nafas. "Aku khawatir bukan karena paman tidak mau menolong mereka, tetapi kini hatinya sudah menjadi bias." Serangan dari naga es itu terus pergi ke arah Zhou Fan, dan apapun yang dia lewati berubah menjadi beku. "Tidak, King Chen, Sui!" teriak Wu Qingyu dari kejauhan. Mata King Yan pun memadat dan dia secara tidak sadar berseru, "Hati-hati, Su!" Tapi dia buru-buru menutup mulutnya. Suiro Hua melihat ini dan tampak sangat ketakutan. Wajahnya tampak pahit dan mungkin ini akan menjadi kematiannya. Tapi Zhou Fan masih terlihat tenang. Dia menggenggam telapak tangan Juju dan terus membiarkannya bersandar di bahunya. Juju sendiri terlihat sangat tenang
dan sama sekali tidak terlihat ketakutan. Instingnya mengatakan untuk selalu percaya pada Sofan. Saat semua orang berpikir bahwa ini sudah berakhir, tiba-tiba cakar naga hitam keluar dari tubuh Sofan dan langsung memblokir serangan dari naga es itu. Sofan menangkap serangan itu dan serangannya benar-benar terhenti. Mata semua orang terkejut. Bagaimana mungkin kekuatan orang ini masih tetap bisa bertahan setelah bersentuhan dengan serangan naga es ini? Mata Ouyang Lingtian tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. "Tuan, Anda..." Suirohua melihat ke arah Sofan dengan wajah terkejut. Tapi kini Sofan melihat cucu yang tampak masih tenang. Dia pun tersenyum bahagia karenanya. Lalu saat dia menoleh ke arah naga es itu, wajahnya pun menghitam dan berseru, "Binatang, berani sekali kamu mengganggu kedamaian kami." Tiba-tiba mata kiri Sofan memancarkan api petir hitam. Cakar naga segera berubah dan dilapisi oleh api petir hitam. Akhirnya kekuatan Sofan pun terungkap di depan semua orang, dan ledakan pun terjadi di sana. Cakar naga hitam langsung meremas serangan naga es itu dan segera menghancurkannya menjadi kabut. Lalu cakar itu terus bergerak maju ke arah naga es itu dengan kekuatan penuh. Naga es itu seolah melihat eksistensi yang jauh lebih tinggi darinya. Dia pun sampai terlihat gemetar. Cakar naga hitam langsung menangkap kepala naga es itu tanpa permisi. Dia meremasnya dan dalam sekejap kepala naga es itu pun hancur berkeping-keping. Setelah itu cakar naga masuk ke dalam serpihan tubuh naga es itu, dan dia mengambil satu sosok yang ada di tengahnya. Kini sang naga es hancur dan cakar naga hitam ditarik. Lalu Yelin jatuh di depan Sofan. Yelin kini masih memegang kepalanya dan perlahan bangun. Bahkan jika dia dikendalikan sebelumnya, dia masih tahu apa yang terjadi di luar. Lalu dengan penuh rasa hormat Yelin berkata, "Terima kasih kakak sulung. Setelah bertahun-tahun, rupanya aku masih tertinggal jauh darimu." Tampak kepahitan di wajah Yelin. Sofan bisa mendengar itu dan kemudian berkata, "Sama-sama, tapi lain kali kau harus lebih berhati-hati," kata Sofan dengan tenang. Setelah semua itu Sofan kembali melihat istrinya yang masih tertidur pulas. Bahkan jika tanah bergetar dan bumi hampir dihancurkan, dia ternyata masih bisa tertidur pulas dan tidak terganggu sedikit pun. Di sisi lain, Ouyang Changqing yang selalu arogan benar-benar terpana. Dia tidak pernah menyangka bahwa salah seorang pengurus keuangan ternyata memiliki kekuatan yang tiada taranya. Dia sepertinya telah melakukan sebuah kesalahan karena telah meremehkan orang ini. King Yan yang sebelumnya sangat khawatir, kini tampak berbunga dan dia bahagia karena Sofan selamat dari mara bahaya. Tapi, dia kini juga semakin penasaran akan sosok yang ada di samping Sofan. Siapa sebenarnya dia? Kenapa Sofan memperlakukannya dengan sangat baik? Pertanyaan King yang belum terjawab. Lalu Murong Zui berseru, "Gu Yifan?" King Yan bisa mendengarnya dan wajahnya semakin khawatir. "Kak Zui, apa kamu yakin bahwa itu adalah Gu Yifan? Apa kamu tidak salah mengenalinya?" "Tidak, meski dia memakai topeng, tapi aku tahu anak kecil yang ada di sampingnya," kata Murong Zui dengan sangat yakin. Lalu dia berkata, "Aku juga tahu jurus api petir hitam miliknya itu. Aku pernah melihat itu sebelumnya. Dan di seluruh benua aku tahu bahwa hanya dia yang memiliki teknik ini. Jadi aku tidak mungkin salah." Mendengar itu, King Yan pun menjadi semakin suram. Dia sudah tidak bisa lagi menutupi apapun dari Murong Zui. Sekarang entah bagaimana dia harus membantu Sofan untuk mengatasi masalah ini. Murong Zui melihat ketidaknyamanan di wajah King Yan dan dia berkata,
Yan Er, kamu pasti sudah mengenali dia sejak lama kan? Tidak mungkin. Aku juga baru melihatnya kali ini, kata King Yan sambil terbata-bata. Tapi Murongzui menggelengkan kepalanya dan berkata, Yan Er, jangan berbohong padaku. Katakan saja apa yang kamu tahu tentang dia. Wajah King Yan tampak ragu-ragu, tapi sudah tidak ada lagi yang bisa dia tutupi. Jadi pada akhirnya dia pun mengangguk. Jika memang begitu, kenapa kamu membantunya untuk menyembunyikan identitasnya? Apa kamu tahu seberapa berbahayanya dia? Kak Sue, kamu tidak bisa menilai orang dari luarnya saja. Dia adalah seorang ayah yang saleh. Kedatangannya ke Beizhou kali ini adalah untuk menyelamatkan putra kecilnya. Dia sama sekali tidak berniat untuk mengancam keamanan dari aliansi kita ataupun wilayah Beizhou. Kamu percaya padanya? Tentu saja, aku sangat percaya padanya, karena dia adalah orang yang telah membantu keluarga Sangguan untuk mengambil kembali pedang suci kami, kata King Yan sambil memandang Murongzui dengan wajah penuh ketegasan. Mendengar itu Murongzui tampak bergetar. Dia langsung terdiam setelah mendengar semua fakta itu. Melihat ini King Yan pun merenung sebentar dan kemudian berkata, Kak Sue, dia bukanlah orang jahat. Tolong, jangan ekspos dia di muka umum. Murongzui mengerutkan keningnya. Jika dia bukan orang jahat, lalu di dunia ini tidak akan pernah ada orang baik, kata Murongzui tanpa komitmen. Tapi kemudian dia melirik ke arah Sofan dan berkata, walaupun aku tidak akan mengeksposnya kali ini, tapi dia sendiri yang sudah mengungkapkan keberadaannya di depan umum. King Yan buru-buru menyahut, kalau begitu maka biarkan dia berpura-pura untuk sementara waktu. King Yan tampak memohon pada Murongzui, dan melihat ketulusan dari King Yan, Murongzui hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Di sisi lain, seorang penjaga datang ke sisi Sofan dan berkata, Tuan, saya khawatir kita sekarang sudah menjadi sorotan. Mustahil bagi kita untuk menyembunyikan diri lagi. Ya, aku tahu. Sofan kembali menoleh ke arah cucu dan tersenyum. Tapi semua itu sepadan. Dia telah menderita selama bertahun-tahun, dan aku banyak berhutang padanya, gumam Sofan. Kini Suiruhua menatap Sofan dan berkata, Tuan, kenapa Anda seperti sangat akrab dengan kami? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Sofan tidak menjawab dan hanya diam. Lalu di saat itu Black Supreme muncul di hadapan mereka semua dan berkata, Terima kasih Tuan, saya tidak tahu bagaimana harus menyebut Anda. Tidak masalah, saya Qian Fan dari keluarga Qian, kata Sofan sambil tersenyum tipis. Black Supreme mengerutkan keningnya dan berkata, Keluarga Qian? Apakah Anda berasal dari Beizhou? Itu benar. Sungguh luar biasa, Beizhou memiliki bakat yang mengerikan, kata Black Supreme sambil mengangguk. Setelah itu Black Supreme membungkuk lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan untuk sekarang kami akan kembali. Suiruhua, bawa King Chan bersamamu. Suiruhua segera mengangguk, tapi Sofan langsung melambaikan tangannya. Tunggu sebentar. Sofan melihat ke arah cucu yang masih tampak tertidur pulas. Jadi dia berkata, Saat ini muridmu yang sedang terluka parah. Bawalah dia kembali terlebih dahulu. Sedangkan wanita ini biarlah di sini untuk beberapa saat. Dia masih beristirahat dan tidak baik kalau mengganggunya. Black Supreme seolah tertampar dengan ucapan dari Sofan. Lalu di sisi lain Ouyang Lingtian juga baru sampai di sana.
dia datang ke arena dan menghampiri Ouyang Changqing. "Ayah, aku telah membuat beberapa masalah." Rupanya kau sadar. Berapa tua sudah memberitahuku tentang ini. Kau terlalu ceroboh. Bagaimana bisa kau melupakan larangan sekte dan bertindak begitu gegabah? Sepertinya nanti aku harus memberimu pelajaran. Ouyang Changqing hanya bisa menghela nafas dan menundukkan kepala. Lalu di saat itu sebuah teriakan kembali terdengar. "Ouyang Changqing, lain kali ayo bertanding lagi." Ouyang Changqing segera menoleh dan mencari sumber suara itu yang tidak lain adalah Yelin. "Kau cukup percaya diri saat menantangku, tapi lain kali aku pun yang akan memenangkannya. Aku yang akan menjadi jenius nomor 1 di wilayah ini." Bang. Sebelum Ouyang Changqing kembali sesumbar, pipinya mendapatkan tamparan keras. "Berani sekali kau bicara seperti itu. Jika kau melakukan hal seperti ini lagi, kau hanya akan membuatku kerepotan. Lagi pula, gelar jenius nomor 1 juga tidak bisa diumumkan begitu saja." Setelah itu Ouyang Lingtian menoleh ke arah Zofan. "Selain itu, kau sudah melihat kekuatan orang ini. Sebelumnya kau telah membuat keributan besar dengan orang dari Shisou ini. Kekuatan gabungan kalian itu sangatlah besar. Bahkan aku tidak akan bisa menghentikan tanpa pedang suci. Tapi anak itu berhasil menghentikannya hanya dalam satu gerakan. Artinya, kalian bahkan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan anak itu." Mendengar itu wajah Ouyang Changqing terbenam. Dia benar-benar kehilangan wajahnya kali ini. Setelah itu Ouyang Lingtian memutuskan untuk menghampiri Zofan dan bertanya, "Salam Tuan, saya Ouyang Lingtian. Saya tidak tahu siapakah Tuan ini sebenarnya dan apa yang sedang Anda lakukan di sekte Haiming kami." Zofan masih tampak tenang, bahkan di hadapan ahli yang sudah seperti dewa. Lalu dengan santai dia berkata, "Senior Ouyang, saya berasal dari keluarga Gian. Saya bertanggung jawab untuk mengirimkan suplai barang ke sekte Anda. Hanya itu saja." "Keluarga Gian? Tuan, tolong jangan mempermainkan orang tua ini. Kami tahu benar detail dari keluarga Gian, dan selama ini tidak pernah ada orang yang memiliki kecakapan seperti Anda." Lalu Ouyang Lingtian kembali tersenyum dan berkata, "Tuan, sebenarnya saya tidak ingin terlalu memaksakan hal ini, tapi sekarang situasinya mendesak. Ada rombongan dari Zhongzhou yang bersembunyi di balik bayangan. Saya hanya ingin berjaga-jaga, jadi mohon Anda tidak salah menangkap maksud kami kali ini. Saya tidak ingin Anda pun tersinggung karena ini." Para penjaga kini makin ketar-ketir, tapi mereka masih menunggu perintah dari Zofan. Kini Zofan tidak bergerak sama sekali dan kemudian berkata, "Senior Ouyang, setelah ini saya akan pergi mengikutimu. Tapi bisakah Anda memberikan saya waktu untuk duduk di sini sedikit lebih lama?" "Duduk? Apa yang Anda inginkan?" kata Ouyang Lingtian dengan wajah curiga. Lalu Zofan menggelengkan kepala dan berkata, "Senior Ouyang tidak perlu curiga. Saya hanya ingin duduk di sini sambil menikmati matahari terbenam." Ouyang Changqing merutkan keningnya. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Zofan. Tapi dia juga tidak bisa bergerak dengan gegabah. Pada akhirnya, dia pun hanya bisa menunggu di sana dan para tetua lain juga ikut mengelilingi Zofan, sehingga tidak ada sedikit pun celah untuk Zofan bisa kabur. Waktu pun berlalu dan matahari mulai terbenam. Setelah itu, tiba-tiba cucu yang sedari tadi tidur menggerakkan kelopak matanya. Kini wajahnya semakin cerah dan perlahan bangun. "Qingchen, kamu sudah bangun," kata Suiruhua dengan penuh semangat. "Sudah sangat lama aku tidak melihatmu beristirahat setenang ini. Sungguh ini adalah keajaiban."
Melihat itu Sofan pun tersenyum lalu menatap Ouyang Lingtian. "Senior Ouyang, ayo pergi. Nona Sui, tolong jaga Nona Ju untukku." Ouyang Lingtian agak bingung. "Mungkinkah kamu tidak bergerak karena kamu tidak ingin mengganggu gadis ini?" Sofan pun tersenyum. "Ya, Anda sudah mengetahuinya dengan jelas." Setelah itu Sofan menyerahkan cucu pada Suirohua dan berbalik untuk pergi. Sofan kemudian bergumam di dalam hatinya, "King Chen, tunggulah sebentar. Setelah aku menyelamatkan Sange, aku pasti akan kembali dan membawamu pergi. Aku tidak akan melepaskan tanganmu lagi kali ini." Set. Tapi sebelum Sofan melangkah jauh, tangan cucu kembali menggenggam telapak tangannya. Sofan agak terkejut dan kembali melihat cucu. Lalu pada akhirnya Sofan bertanya pada Ouyang Lingtian, "Senior Ouyang, bolehkah saya meminta sesuatu pada Anda? Kemanapun Anda pergi, bisakah nantinya Anda membawa gadis ini bersamamu?" Ouyang Lingtian berpikir sedikit dan kemudian menjawab, "Ya, selama orang-orang dari Siso tidak keberatan, aku bisa melakukannya." Sofan kemudian melihat ke arah Suirohua dan seolah dia bertanya. Suirohua tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia hanya bisa mengangguk dan kemudian memberikan izin. Akhirnya cucu kini ikut pergi bersama dengan Sofan. Mereka pergi mengikuti beberapa orang tetua. Sampai di tempat itu, hanya ada Suirohua yang masih berdiri dan memandang ke depan. Lalu Wu Qingqiu pun datang. "Junior Sui, apa yang baru saja terjadi? Kenapa kamu menyerahkan Junior King Chen pada orang itu?" "Saya tidak tahu identitas dari orang itu, tapi saya merasa sesuatu yang akrab darinya. Dan mungkin ini akan menjadi perubahan yang positif untuk King Chen. Mungkin dia justru akan membaik ke depannya." Tapi Yanmo tampak tidak setuju. "Bagaimana bisa kamu berpikiran seperti itu? Sekarang King Chen ada di tangan mereka. Bukankah dia sudah seperti Sandra kali ini? Mungkin saja nanti mereka akan memanfaatkan masalah ini." "Tidak, King Chen yang bersikeras untuk mengikutinya. Apa yang bisa kulakukan? Bukankah senior juga melihatnya bahwa aku bahkan tidak bisa melepaskan tangan King Chen kecuali memotongnya?" "Ah, sial, dia benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya," kata Yanmo. Suirohua langsung menatapnya dengan sinis. Setelah itu Wu Qingqiu tampak merenung sebentar, lalu dia kemudian maju menemui Ouyang Lingtian. "Senior Ouyang, maafkan kelancangan junior ini. Sebelumnya kami telah membuat keputusan yang tergesa-gesa. Tapi bolehkah kami kembali meminta junior kami?" "Kamu tidak perlu mengatakan apapun lagi. Aku tahu apa yang saat ini kalian pikirkan. Tapi kalian tidak perlu khawatir. Aku bisa melihat bahwa orang ini sama sekali tidak memiliki niat buruk pada adik perempuanmu," kata Ouyang Lingtian dengan tenang. "Bagaimana Anda bisa begitu yakin? Baru saja kau sendiri yang melihat kasih sayangnya pada juniormu itu. Dan itu adalah perasaan yang jujur. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya lagi," kata Ouyang Lingtian yang kemudian segera meninggalkan mereka. Dia segera kembali ke arena ke tempat putranya berada. "Kelinci kecil, hari ini kamu telah membuat banyak masalah. Dan karena aku membawa pedang suci kemari, itu membuat perlindung kita menjadi melemah. Jika musuh sampai menggunakan momen ini untuk menyerang, maka kita akan menderita kerugian yang besar. Dosamu kali ini benar-benar tidak bisa diabaikan," kata Ouyang Lingtian sambil memarahi putranya. "Sekarang bereskan kekacauan di sini. Aku akan mengembalikan pedang suci ini," kata Ouyang Lingtian yang segera bergegas pergi.
Setelah itu Murong Sue dan King Yan mendekat ke arah rombongan Suirohua. Kini King Yan tampak penasaran dan segera memperkenalkan diri. Lalu kemudian King Yan menanyakan siapa sebenarnya King Chen dan semua tentang ceritanya. Awalnya Suirohua tampak ragu, tapi kemudian dia menceritakan semuanya. Lalu di sisi lain, kini Ouyang Lingtian sudah kembali ke pavilion utama, tempat yang menjadi pusat dari segel pelindung Sekte Haiming. Dia segera melapor pada para tetua yang menjaga tempat itu. Kemudian para tetua mulai menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Karena sebelumnya mereka tahu keadaan ini sangat mendesak, jadi mereka tidak bertanya. Dan saat dia kembali, maka keempat tetua itu pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Ouyang Lingtian pun menjelaskan semuanya. Para tetua pun kini akhirnya mengerti dan segera mengambil kembali pedang suci itu. Mereka segera mengembalikan pedang itu ke tempatnya. Pedang itu berdiri di atas sebuah pilar tembaga yang mengambang di sana. Setelah itu kekuatan yang besar pun muncul dan kembali menyokong formasi pelindung sekte. Lalu tanpa mereka sadari, di balik bayangan, kini sosok wanita tampak memperhatikan semua ini. Orang itu tidak lain adalah Bai Li Yuyu. Dia pun kini bergumam. Tidak heran bahwa tidak ada penjagaan yang ketat di pavilion ini, karena ternyata ada 4 tetua agung yang menunggu di dalamnya. Jika 4 orang ini menggabungkan kekuatannya, mungkin itu akan sangat merepotkan. Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Bai Li Yuyu masih terus bersembunyi di dalam kegelapan. Dan sekian dulu spoileran kali ini. Part kali ini benar-benar banyak yang aneh ringkas, karena aneh pingin sampai di bab 1028. Ya, semuanya karena agak bertele-tele sih. Jadi dari bab 1026 atau 27 sampai ke 1028 itu aneh ringkas banget. Jadi mungkin ada beberapa bagian yang aneh potong dan terlewat. Ya, sekian dulu spoileran kali ini. See you di next video. Bye.